warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud, al-malikil ma'bud, al-munsyi'i minal adami ilal wujud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul wadud. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. تنجي قائلها من هول اليوم الموعود وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير المولود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الموعود. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa dan barakati wa asrari fid darin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para bapak, saudara-saudara Jama'atut Ta'lim Nurul Fatah, ada nurulnya ya? Ya. Akramakumullah yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul bait, alhamdulillah kita bisa kumpul di majelis ini, bermuajahah di tempat ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Muallim. Kita doakan agar senantiasa beliau diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan keluarganya jadikan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Zuriyahnya, putra putrinya semoga jadikan anak yang sholih washolihah. Dan mudah-mudahan pada tahun ini, bulan ini, tahun berikutnya Allah permudahkan, Allah perkenankan untuk bisa berziarah ke tanah Haramain dalam rangka menyenang ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya untuk Pak Muallim dan umumnya untuk kita yang hadir di majelis ini. Pak RT, Ketua Taklim, para sepuh ini sepuh semuanya jamaah. Yang dalam hal ini tentunya saya tak dapat menyebutkan nama dan jabatan satu persatu. Namun semua itu insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya. Alhamdulillah kita bertahmid kepada Allah. Kita memuji kepada Allah wa syukurillah dan bersyukur kepadanya. Zat yang senantiasa, zat yang terhenti-hentinya melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Jika kita ingin menghitungnya, pasti tak dapat untuk menghitungnya. Namun di antaranya saja nikmat sehat jasmani rohani, barokah umur fi ta'atillah wa rasuli, dan nikmat iman Islam sehingga kita dapat berbuat jahat, silaturahim, duduk jamiah di majelis ini dalam rangka tujuan yang sama tentunya limardhatil wa rahmati. Mudah-mudahan muajahat kita, jumpa kita di tempat ini insyaallah akan menambah rasa mahabbah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan menjadi wasilah kelak nanti fi yaumil qiyamah kita mendapat syafaat yang sangat mulia di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal jamaah rahimani wa rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah tentu bersyukur kita bisa kumpul ya dalam rangka taklim mingguan. Atas izin Allah saya diperkenankan hadir, atas inayahnya Allah saya bisa berjumpa di tempat yang berkah ini. Kita bisa hadir di sini pertolongan dari Allah, inayah dari Allah. Tanpa ada inayah dari Allah pasti kita nggak dapat hadir seperti ini. Tema kita alhamdulillah sampai di mana? Minggu yang lalu. Bende. Ya. Waktu itu membatalkan sholat ya. Iya. Iya. Yang kita tahu bahwasanya perkara yang membatalkan sholat itu banyak. Di sini ya kan jumlahnya ada 10. Ya kan banyak. Yang pertama kita rangkumannya ini al-kalamul amdu, bicara dengan sengaja. Wal amalul kasir, bergerak. Iya kan lagi sholat melangkah ke sana, melangkah ke sini kiri depan, hati enggak tenang, selalu bergerak-gerak, pun itu enggak boleh. Wal hadasul akbar, asgor wal akbar, kemudian kedatangan hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar, lagi sholat batal, umpamanya lagi sholat angin kuat dari belakang, yang dari belakang kentut kata Pak De, atau dari depan, ya kan apa namanya pipis, ya kan. Wahudusun najasati, dan kejatuhan najis. Waalaikumsalam pada sini di depan kosong tuh. Nah. Udah disiapkan tempatnya tuh. Alhamdulillah sehat Pak RT ya. Alhamdulillah. Iya kan? Wahudusun najasati, ya kan kejatuhan najis allati la yufanha, yang enggak dimaaf. Jadi lagi sholat kita misal 2 rakaat misal sholat maghrib atau sholat zuhur, tiba-tiba ada teh cecek jatuh pleng tepluk di pakaian kita, teh ceceknya kering, maka sholat menjadi batal. Mohon maaf, bukan kering, basah. Tapi kalau teh ceceknya itu kering, kemudian kita buang seketika halan, itu enggak batal. Dengan catatan membuangnya jangan dipegang dengan tangan. Karena kalau dipegang bisa tahammul, membawa namanya, enggak boleh begini. Teh cecek begini batal. Yang boleh bagaimana? Dikirap set gitu seketika ya. Itu kalau tai cecaknya najisnya kering, tapi kalau basah nggak bisa lah, langsung nyerap dia, berarti batal sholat. Itu namanya ya kedatangan najis, hudusun najasati allati la yu'fa anha. Walau waqa'a ala sawbi najasatun yabisatun fanaqadha sawbahu halan lam tabsul sholatuhu tuh. Jika baju kita terkena najis yang kering, fanaqadha, kita kirap, dibuang bajunya, seret, bukan bajunya ya, baju dilepas lagi, jangan ya kan. Ini set dikirap seperti ini, fanaqadha halan seketika. Jadi itu enggak membatalkan. Tapi kalau enggak seketika, dilihat dulu, apa ini? Dilihat dulu. Nah, kelamaan itu batal. Kalau cecak geraknya di belakang enggak? Basah tapi belakang enggak kelihatan enggak tahu. Iya. Bagaimana kalau teh cecek di belakang? Kita tahu teh cecek dari mana itu? Iya ya. Iya kan, mohon maaf ya. Kalau kita sholat ngatas nggak mungkin kan. Nah kalau sana tepluk, entah kan belum tahu di sini kita. Terus saya sholat selesai, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, ini umpamanya somai jatuh ke sini, anak kita somainya nggak batal. Ya kan tadi, tapi kalau wah cocok ini mah batal. Ulang lagi tadi sholatnya, kenapa? Karena kita terasa kenanya lagi sholat, betul ya? Atau begini sekalian, kita sholat, ya kan, duhur atau ya pokoknya sholat apa saja. Begitu selesai sholat, ya kan kita
berpindah tempat mau dia begitu pegang, wah ini najis tadi cecek ini. Kapan kenanya nih? Kalau kita meyakinkan kenanya lagi sholat, berarti sholatnya batal diulang kembali. Tapi kalau kita meyakinkan, wah tadi udah salam itu mah kena itu, nggak usah diulang. Kembali keyakinan kita. Termasuk tadi kita masih di belakang kan nggak tahu tuh ya, terusin aja. Begitu selesai sholat, umpamanya bukan najis kan enak kita, iya kan. Tapi kalau najis itu pasti batal sholat kita. Kan nggak tahu kan tadi tengah-tengah terasa itu. Nah kecuali gini pas kalian lagi nggak batal udah selesai sholat kita jalan. Pas keluar masjid, wah ini titekok gedean, titekok gedean ini. Nah kalau kita meyakinkan kenanya setelah sholat nggak usah diulang. Tapi kita yakin kenanya lagi sholat atau sebelum sholat wajib diulang sholatnya. Karena membawa najis. Sedangkan membawa najis termasuk salah satu hal yang membatalkan sholat. Gitu kiranya ya. Lanjut sekalian, falau waqa'a ala saubi najasatun yabisatun. Tuh. Jika terkena pakaian kita najis yang kering, fanaqadha sawahalan, langsung peskan refleks set gitu di apa namanya? Panaqadha ya apa? Dikirab ya kan? Seret gitu sekalian bajunya. Tapi kok dipegang batal, set dipegang ini. Oh, membawa berarti. Kan kering karena membawa. Namanya tahammul. Kalau membawa nggak boleh sekalian. Termasuk kita umpamanya sholat nih. Pakai sorban panjang, sorbannya 3 meter. Kan. Sholat di sini nggak tahu di ujung sana kena tai kambing atau tai ayam. Nempel kan? Kita sholatnya jauh kan? Kan ini termasuk membawa namanya. Oh, kecuali sholat begini. Sholat jenazah nih. Bawahnya bebek apa orang di halaman di tempatnya udah nggak meluat aja keluar saking banyaknya orang sholat jenazahnya di depan di luar kita. Ini tempatnya najis semua kita pakai sendal atau pakai sepatu. Sedangkan syaratnya sholat harus bersih nggak bawa kena najis kan? Nah kita sholat di lapangan. Karena kalau jenazah kan berdiri nggak ada sujud kan, nggak ada ruku kan? Bagaimana cara supaya sah kita sekalian? Kita lepas, kita copot sendal atau sepatu, kita injak atasnya. Sekalipun bawahnya itu kena tai bebek, tai ayam, tidak batal. Kenapa nggak batal? Karena tidak membawa. Ya kan? Kita tumpang, kita injak, seret gitu sekalian. Tapi kalau dibawa, batal. Atau dalam keterangan bisa baca dalam apa namanya sekalian di sana itu ya kan secara Fathul Qorib namanya Bayi-Juri gini. Misal kita misalkan sholat di pinggir kali, punya perahu, pangkalan, eretan namanya ya. Bukan pengeret ya, eretan. Kalau pengeret lain. Kalau ngeret apa? Jadi eretan sekalian itu biasanya dulu kan kalau misalkan nyebrang enggak lewat jembatan, tapi kita lurus lewat ada perahu namanya eretan. Nah kita umpamanya nih istirahat dulu, perahu kita ini kalau kita enggak ikat lepas. Kita ikat di badan kita tuh apanya cangkolan apa namanya itu tambangnya kan panjang kata kita ini kalau diikat kan misalkan pergi atau ngambil ketahuan bergerak paham itu ya iya kan atau pergi dia di bawah air kan hilanglah langsung sekarang sholatnya itu ya kan dari tempat perahu ke tempat sholat agak jauh kurang lebih 200 meter jauh juga berarti ya. Nah terus tambang disambung seret panjang dicantolin di mana nih? Di sarungnya. Misalkan itu perahu pergi kan terasa, wah hilang nih, gitu ada yang bawa nih, gitu kan? Nah begitu sekalian lagi sholat 2 rakaat, tiba-tiba ada kotoran orang kuning atau bangke, namanya di air kali, mentoklah di mana tuh? Di perahu tadi. Dalam hukum fikih sekalian itu perahu mentok najis karena ini tambang jadi satu termasuk membawa kan jauh kan membawanya itu nempelnya itu kecuali sholatnya di atas perahu nggak batal jadi perahu di bawah perahu apa aja ada di situ nggak ngapa-ngapa karena nggak membawa namanya itu sudah sekalian ya kan ini penting juga kita kayak sholat jenazah kadang kita di lapangan ya kan pakai sendal injak aja lepas sendalnya atasnya diinjak
itu nggak menjadi batal, nggak membawa najis namanya. Ya, urusan najasa. Terus apa nih sekalian terambatan buat taghyiru an-niyah wa taghyiru niyati yaitu sekalian apa itu taghyiru niyah? Berubah niat. Ai kaya nuwiyal khuruj minas shalah, kayak orang sekalian ingin membatalkan sholat atau keluar, saya keluar saya mau keluar dari sholat duhur, batal itu. Atau saya batal atau begini sekalian, menggantungkan niat. Mendung duhur, kita belum sholat dulu Sedangkan sekalian ini udah hampir turun hujan. Kita sholat duhur, kita niat sebelum sholat. Jemuran pakaian banyak, atau orang dulu jemur gabah. Ya gabah ya, kalau habis panen. Ini kan kalau udah kering, kena airnya basah lagi. Saya sholat misalkan, saya mau sholat kata yang jemur gabah itu. Nanti kalau hujan turun, sholat saya batalin. Karena gabah basah lagi. Begitu hujan turun, batal sholat. Kenapa? Karena niat batal sholat. Nggak boleh. Jadi sholat aja, jangan niat batal. Nah termasuk ini sekalian, ada orang ingin keluar sholat itu batal. Wastidarul kiblati, ya kan? Dan juga membelakangi kiblat. Tuh. Ya kan, artinya kiblat arah sana, kita menghadapnya sana. Ya kan, itu nggak boleh membatalkan. Ya kan? Batalkan. Tapi alhamdulillah kalau kita sholat udah kena di masjid nggak ragu. Tapi kalau kita sholat misalnya sekalian di satu tempat, bukan di masjid, bisa di mana gitu, di lapangan, kita keder arah. Keyakinan kita menghadap kiblat. Dapat kalau 2 rakaat, kata yang penduduk sana, dia kan tahu arah kiblat. Pak, ini bukan arah kiblat, Bapak menghadap ke selatan, batal itu. Wah, harus Saya pernah pas sekarang sholat dulu, waktu sholat masih anak-anak, sholat di rumah saudara di sana, ke Tembelang sana, kirain saya ngadep kiblat, ternyata madepnya waktu ke selatan mas sekalian. Nah, kan gak boleh. Yang namanya anak-anak mending sholat aja udah mas sekalian. Jadi udah, akhirnya saya ulang kata ini jangan ke sana madepnya, ke sana. Kan kalau keder begitu. Tapi kalau di masjid sekalian nggak ada istilahnya masjid salah. Yang ada yang kita yang salah, betul. Yang kata gua masjid salah di sini, kalau di sahabat betul madepnya kiblat, kalau di sini madepnya ke utara. Loh, kata siapa ya kan? Ya kan kadang-kadang kita kan seperti itu ya. Asal masuk masjid udah niat mihrab aja anteng udah. Tapi kalau masih di rumah di lapang kita bingung kadang kan. Makanya kalau biasanya kalau di hotel-hotel itu ditunjuk ya ada panah ya kan. Kayak kita kan nggak tahu di mana-mana kan ada panah sana. Ikutin aja udah. Yang kata kayak yakin karena yang tahu yang domisili di sana. Iya kan. Kalau kita kan pendatang. Pak kalau keder susah Pak, iya kan. Apalagi arah teratan usaha. Maka saya sering keder Pak kalau jalan. Saya itu kalau jalan pertama saya ikutin jalurnya ini. Kedua itu pokoknya nggak tahu ini yang salah apa. Yang penting saya nyampe di situ aja gitu sekarang. Dulu begitu saya. Ya kan tanahnya kadang pohon kelapa, pohon rambutan. Ini dulu pohon rambutan. Kalau pohon rambutan masih ada, kalau nggak ada kan repot tuh sekalian. Ya. Dulu, sekarang alhamdulillah agak mending udah kan. Sekarang ada apa itu namanya? Iya, Kompas, ada Google apa namanya gitu. Iya, kadang-kadang ya suka bohongin juga itu. Bukan yang bohong, kita yang nggak paham. Saya pernah ngikutin sekalian terus pas nyampe kok jalan Tanggul. Pas-pasan mobil waktu itu muter lagi salah. Kelewat, pasti muter pasti nyampe gimana agak jauh. Ya kan, sebetulnya jangan belok sana. Sebetulnya kita lewat sini kanan, ambil kiri sedikit kan langsung muter lagi kan. Tuh. Yang salah tuh saya kagak tahu ya kan. Makanya yang enak kalau ngajak yang tahu udah cepet ya kan. Nah, mungkin kalau ahlinya mau udah nggak keder, kalau saya nggak biasa gitu-gituan ikut-ikutin aja ya ini kan arah 200 meter belok sini belok, ya ikutin aja itu bocah ya kan. Kalau kata guru mah pinter amat tuh bocah. Kan? Ya kan tapi bagi ahlinya mah nggak bakalan keder, karena masih awam nggak ngerti ya banyak kedernya betul. Sekarang untung saya nggak pernah jauh sih. Kalau kemana-mana dia duduk aja udah, ya kan yang penting sampai tempat selesai tidur nyaman ya kan. Nggak mikirin nggak mikirin ya langsung duduk nyampe di tempat gitu. Bismillah. Jadi apa itu? Wa tajiru niat, berubah niat. Kayak wal akhruja minas shalah, atau niat keluar kayak tadi itu nggak boleh juga.
Jadi kalau kita sholat makanya bersekalian hati-hati niat kita, jangan sampai batal itu. Pengen batal, kan belum batal, kan udah niat. Jadi sholat aja udah sampai selesai. Nah, oleh karena itu sekalian kita ya harus tahu ilmunya juga bersekalian, ya kan? Kalau niat keluar sholat batal lah. Jadi kita nggak boleh niat seperti itu khurujis sholat sebelum salam yang pertama. Terus yang selanjutnya apa? Wastidar kiblati menghadap kiblat. Ai kaya ja'alaha, ya kan kayak dia menjadi khalfa dhuhri. Jadi menghadap ke sana. Kemana gitu? Lawannya kiblat berarti kemana? Timur ya kan? Ah, sekalian. Juga nggak boleh. Ya kan kita keder kan. Kalau sana dia ngasih tahu. Kalau ngasih tahu selesai nggak jadi masa yakin. Kalau sendiri yakin sekalian. Gitu. Haujul nih apa sekalian? Yang selanjutnya wal aklus wa syarbu. Kasiron kana wal uklu di barang yang dimakan wasyurbu yang diminum. Jadi makan wasyarbu yang minum kasiron kana al makul wal masyrub au qalilan illa ayakuna syahsu fi hadhihi surah jahilan ya kan tahmid dalik jahilan tahrima dalik. Nah di sini bersekalian kita lagi sholat tuh makan atau minum nelen misal umpamanya gini, habis makan mie ayam, kan mie ayam ada sesin apa sawi itu namanya, sawi ya kan, makan selesai kita makan kita mau sholat menuju tempat sholat begitu sholat ini ada sawi ini, oh dibuang kan sayang kan 15.000 seporsi gitu kan. Iya kan, karena masih ada satu batang, satu ikat di sana. Iya kan, kita makan, lagi sholat batal itu, batal. Iya kan, jangan sampai batal. Bagaimana? Di luar, diambil. Kalau sholat di masjid sekalian, kalau kita di masjid dosa karena mengotori, ya kan. Yang boleh bagaimana? Boleh di kantong sendiri, tebluk aja tuh seikat. Iya kan, nggak jadi apa? Iya kan, kalau nggak tahu biar aja dah, jangan dibuang sekalian. Nah kalau kita sholat membuang air liur ke depan itu makruh sekalian. Kalau ke belakang nggak apa-apa. Misalnya kita sholat nih, bukan di masjid, ya kan? Iya kan, ke kiri, begitu tuh, jangan gitu kan, gitu selek sendiri. Atau boleh disapu tangan. Kalau di pinggir, kalau di depan kan masa keluar, batal lah. Kemudian ditahan Pak, nggak dikeluarin, sehingga bacanya nggak jelas. Nah, itu nggak boleh juga. Kan kadang ada bulan puasa Ramadan, di siang hari kadang-kadang kan suka ada liur gitu ya. Dikumpulin, misalkan kadang-kadang ditelan takut batal. Mau sholat Jumatnya imam bacanya panjang banget, ya kan? Duduknya paling tengah, ya kan? Bagaimana cara sekalian supaya nggak batal? Ya boleh di kantong saku boleh, atau sekalian pakai sapu tangan. Jangan bawa begitu, nggak jelas nanti bacanya, biar rapi. Nah makanya jangan sampai banyak, itu sedikit masih ditelan boleh, masih di sini nih. Jangan dikumpulin, kalau 2 gelas kenyang ntar. Ya kan? Jadi cukup kalau masih di sini, masih di hulqum sekalian kan terasa tuh. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah dikumpul di depan, itu jangan. Ya kan, itu namanya sholat minum. Jadi begitu batal. Bukan begini lagi sholat waladhdallin amin. Ya. Imam bismillahirrahmanirrahim. Batal itu. Itu mah sengaja. Ini lagi praktek langsung gitu. Kalau tadi makan air liur, ini bagaimana kalau minumnya begini kena haus, nambah lagi dia. Ya. Nah, minum itu batal, ya kan? Itu sekalian. Nah, makanya di sini makan dan minum kasiron kana banyak kolila atau sedikit batal. Atau pas sekali nyelip sedikit, apalagi tuh, ya kan? Apa ya dikit-dikit lah. Ya kan ditelan batal kalau sengaja. Oh lupa, orang lupa lain lagi. Kayak kita sholat lupa kagak batal, ya kan, misalkan ya sholat lupa
Berapa rakaat nih? 2 apa 3? 2. Ambil yang paling dikit, 2. Oh, enggak batal. Terusin serokali tambahin nanti. Kalau begitu sekalian sholat kadang ragu-ragu kita. Saking khusyuknya sholat zuhur 4 rakaat sehingga lupa rakaat saking khusyuknya itu. Oh, khusyuk pemeleng enggak tahu sekalian. Ya kan langsungnya ini berapa rakaat? 3 apa 4? 4 apa 3? Falyakhud alal aqol, ambil yang paling sedikit yaitu 3 tambah serakaat. 3 apa 2? Ambil paling dikit 2, yaitu 3 lagi, 1 lagi tambahin, 2 lagi. Itu kalau munfarid. Kalau berjamaah mah enak. Kita bingung 2 apa 3, ada imam. Loh, semasjid dia lupa semuanya. Ya kan? Kalau imam lupa juga sama-sama meleng. Begitu 3 rakaat salam imam salam, ya makmum subhanallah begono. Nah kalau menang baik sampai selesai berarti sholatnya meleng semuanya. Satu. Itu dia. Hatinya kemana itu sekalian. Yang sekalian imam makmum pahalanya banyakkan imam itu. Iya makanya imam harus fokus, konsentrasi ke depan sekalian. Nah nanti makmum di belakang harus ngerti juga. Kan manusia. Banyak lupa, banyak khilaf sekarang. Apalagi terawih. Mana 20 rakaat. Surahnya pendek banyak. Dari sini ke sini. Udah ngapalin surah dia. Habis itu surah, ini surah keberapa. Ngingetin lagi sekalian. Makanya pas sekarang untung ada Bilal kita enak. Makanya saya kalau lupa surah, ngingetin Bilal. Saya gampang sekalian. Udah sekeder ya kan. Apa imam akhir terakhir udah selesai. Begitu sekalian. Jangan Bilalnya lupa sampai 50 rakaat. Takor ya kan. Ya kan? Ini boleh bisa untuk mengingatkan juga sekalian. Ya kan Khalifatul Tsani kedua, tiga terus yang terakhir sholat tarawih. Ya berarti akhir itu 2 rakaat lagi. Kata imam asing, enggak keder gitu sekalian. Tapi kalau nggak Bilal membantu bos, Bilal membantu sekalian membantu. Kadang-kadang sekalian suka lupa. Ya kan saking ini rakaat yang berapa nah kemudian ya tinggal berrokat ada Bilal ada tenang. Atau kita hitung dari bacaan khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau Utsman Ali terakhir itu. Ya kan, baru itu akhir. Nah, udah enak. Ini latihan imam tarawih saya kasih tahu begitu, Pak. Jadi misalkan kita bingung, lupa ada Bilal. Bilal lupa ada makmum. Makmum lupa, udah bubar aja semuanya. Ya kan? Ya kan? Sekalian. Gitu, untuk mengingatkan. Karena saya kan kalau tarawih suka, bukan suka sering juga kadang, ya kan. Saya pernah ngimamin sekalian, sholat Idul Fitri. Ya kan? Sholat Idul Fitri kan orang banyak. Full itu. Kalau di kampung Idul Adha sama Fitri lebih banyak Idul Fitri. Ya kan di kampung, karena nggak ada yang pulang kampung orang kampung. Kalau di komplek mungkin lebih banyak Idul Adha ya kan. Gue ngimami sekalian, rokat yang kedua, saya cuma 1 kali takbir, namanya takbir qiyam. Takbir harusnya 5 kali. Ya kan? Ini memang lupa Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin jamaah bisa nih. Ini sholat nggak sah itu ya. Selesai, saya naik ke khotib mimbar. Ustaz, saya mau tanya, soal itu enggak sah. Saya enggak tadi kenapa emang? Kok takbir sekali? Nah, untuk yang bertanya, saya sampaikan. Nah, di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, disunahkan rokat yang pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Pertama, rokat yang kedua 5 kali takbir selain takbiratul qiyam. Itu sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Karena dalam sholat ada sunnah abad, sunnah hayat. Kalau abad ditinggalkan sunnah sujud sahwi, kalau hayat nggak apa-apa. Yang tadi yang kita baca takbir itu 4-5 kali nggak saya baca sunnah hayat. Jadi nggak usah sujud sahwi pun juga ini merupakan sunnah, sholatnya kagak batal sah. Sah. Oh, jadi kesana kau lupa, udah gak ada yang nanya lagi udah. Kan udah ilmunya. Ada manfaatnya tuh, lupa saya jadi pada tahu semuanya. Tuh, yang kata wah ini mau diulang lagi. Enggak usah. Itu takbiratul qiyam. Jadi kalau takbir udah waladhdallin di takbirnya gimana batal. Waladhdallin amin. Ya baru sekali. Allahu Akbar. Kata makmum, ini lagu apa sih, Mam? Lebih parah lagi tuh. Iya kan? Hah? Ini sekalian kayak kita sholat dulu 4 rakaat. Lalu bablas 3 rakaat. Udah berdiri duduk lagi. Enggak usah terusin aja. 4 rakaat enggak 4 rakaat awal udah. Enggak apa? Tahiyat tasyahud awal. Begitu waktu 3 rakaat berdiri, waduh saya belum tahiyat akhir awal ini. Jangan dulu terusin aja udah. Jadi 4 rakaat mantap tuh ngegas terus itu. Enggak ada apa itu. Enggak ada tasyahud awal. Nah, nanti kapan selesai tahiyat sunnah kita justru namanya itu sunnah udah kita kaji dulu kan. Makanya jangan sampai lupa. Ya, sekali-kali lupa biar diamalin ilmunya. Tapi jangan sengaja, kalau aja enggak boleh. Gitu paham ya? Ini termasuk ilmu sehari-hari masalah sholat sekalian kita. Itu yang beda tadi?
Apa? Makan sengaja. Ai kanal makul masyud ya kan qalilan ila yakuna sasu fi hadhihi surah jahilan tahriman dzalik. Kecuali orang itu bodoh baru mulai belajar, ya kan? Baru sholat minum aja ngaso-ngaso dia, mana air anget teh manis diminum minum lagi tuh bos sekalian, nggak batal sih. Orang nggak ngerti. Ya seperti itu. Oleh karena itu sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di lingkungan kita ini ada taklim, fikih kita baca, hadis kita baca, tafsir kita baca. Insya Allah ibadah kita insya Allah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap sekalian, yang penting kita belajar terus, kita bersungguh-sungguh, ya kan? Misal ada kekeliruan dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena belajar terus sekalian. Ini yang salah udah ibadahnya jarang-jarang, belajarnya kagak, itu repot sekalian. Makanya kita terus kita belajar bersama-sama. Saya juga sama masih belajar sama kita lagi diskusi aja sekarang, kita sharing ya, kita berbagi. Yang namanya ilmu mah ada di saya, enggak ada di jamaah. Ada di jamaah, enggak ada di saya. Untuk melengkapi kita saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Jadi kesimpulannya kita makan dengan sengaja atau ya kan sedikit banyak atau sedikit tetap itu sholat menjadi batal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang saya muliakan, saya kira cukup sekian mudzakarah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf, saya pamit lebih awal, ya kan, dan acara selanjutnya insya Allah akan dipandu oleh Pak D atau Pak RT atau yang lainnya. Cukup sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.